Indonesia punya sebuah mimpi yang luar biasa besar, menjadi negara raksasa dunia di tahun 2045. Tapi gimana kalau generasi yang seharusnya jadi motor penggerak mimpi itu justru malah berpikir untuk pergi? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kenapa impian besar ini seolah terancam oleh suara hati anak mudanya sendiri. Nah, semuanya ini mulai ramai dari sebuah tagar yang mungkin sering Anda lihat di media sosial. #kabur aja dulu. Kedengarannya sih santai ya, kayak ajakan bercanda. Tapi ternyata di baliknya ada sebuah keresahan yang wah dalam banget. Dan ini bukan sekedar tren iseng sesaat. Coba lihat angka ini. Lebih dari 62.000 unggahan. Itu bukan jumlah yang kecil. Ini tuh kayak gelombang besar yang nunjukin ada sesuatu yang rasanya kurang pas. Para ahli pun melihat ini bukan main-main. Seperti kutipan ini, tagar itu adalah sebuah ekspresi. Ekspresi dari rasa nggak puas, rasa lelah, bahkan rasa kehilangan harapan. Ini adalah suara jujur dari generasi muda tentang masa depan mereka di negeri ini. Jadi poin utamanya adalah ini udah bukan lagi sekedar meme di internet. Para ahli melihatnya sebagai, ya, sebuah alarm keras, alarm yang bunyinya nyaring banget, ngasih peringatan serius buat cita-cita besar bangsa kita. Nah, yang bikin alarm ini makin terasa mengkhawatirkan adalah karena suaranya itu kontras banget sama visi resmi yang sedang kita tuju bersama, Indonesia Emas 2045. Visi ini, seperti yang bisa kita lihat dari dokumen resminya, pada dasarnya adalah sebuah cetak biru, sebuah rencana besar supaya Indonesia bisa jadi kekuatan global tepat di hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-100. Tujuannya itu ambisius banget dan bukan cuma soal ekonomi loh. Ini adalah mimpi untuk jadi negara yang maju, sejahtera, adil bagi semua warganya, dan tentunya punya gigi di panggung dunia. Rencana raksasa ini ditopang sama 4 pilar utama. Tapi coba deh perhatikan pilar yang pertama, sumber daya manusia, manusianya. Inilah fondasi dari segalanya. Dan ironisnya, disinilah letak masalah utamanya. Pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kalau masa depan yang ditawarkan itu begitu gemilang, begitu emas, kenapa justru generasi emasnya sendiri yang mau pergi? Jawabannya, ada krisis kepercayaan yang mendalam. Kalau kita telusuri akarnya, ternyata banyak banget. Mulai dari masalah ekonomi seperti upah dan biaya hidup, isu keadilan dan meritokrasi yang dirasa lemah, sampai perasaan bahwa suara mereka itu terbatas dan nggak didengar. Semua ini numpuk, bikin masa depan di rumah sendiri terasa suram. Nah, tabel ini ngerangkum dilemanya dengan sempurna. Di satu sisi, ada persepsi tentang ketidakpastian di dalam negeri. Di sisi lain ada bayangan tentang peluang yang jauh lebih pasti dan menjanjikan di luar sana. Tentu ini jadi magnet yang sangat kuat. Dan puncaknya mungkin ada di perasaan ini. Ketika mereka merasa melihat ketidakadilan terus-terusan terjadi, dan yang lebih parah, merasa suara mereka untuk memperbaiki itu semua diabaikan. Ini jadi alasan yang sangat kuat untuk mencari tempat lain di mana mereka merasa lebih dihargai. Yang bikin situasi ini jadi makin krusial adalah timingnya. Fenomena ingin pergi ini terjadi di saat Indonesia sedang berada di tengah-tengah sebuah momen demografis yang super langka. Momen yang bisa jadi jendela kesempatan emas atau sebaliknya, jadi bom waktu. Kita sekarang lagi ada di dalam periode yang disebut bonus demografi. Gampangnya gini, ini adalah masa di mana jumlah orang yang bisa bekerja, yang produktif, itu jauh lebih banyak daripada jumlah anak-anak dan lansia yang mereka tanggung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup sebuah bangsa untuk melesat maju. Coba deh lihat datanya. Lebih dari 70% populasi kita ada di usia produktif. Bayangin, ini tuh kayak kita punya mesin raksasa yang siap mendorong ekonomi negara ke level yang belum pernah kita capai sebelumnya. Potensinya luar biasa. Jadi generasi ini tuh bukan sekedar angka dalam statistik ya. Mereka lah kuncinya. Mereka adalah aset paling berharga yang kita punya untuk benar-benar membangun dan mewujudkan mimpi Indonesia emas itu. Tapi, apa jadinya kalau kuncinya ini justru pada hilang? Kalau talenta-talenta terbaik, otak-otak paling cemerlang bangsa ini memilih untuk pergi? Nah, inilah yang kita sebut sebagai risiko brain drain nasional. Kalau ini terjadi, seluruh visi 2045 itu bisa runtuh. Terus gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa menjembatani jurang yang makin lebar ini? Antara mimpi besar dengan realita kekecewaan yang dirasakan? Bagaimana cara kita membentuk generasi emas yang sesungguhnya? Yang mau membangun dari dalam? Solusinya, menurut para ahli berfokus pada 3 hal mendasar untuk membangun kembali harapan itu. Pertama, dan ini yang paling penting,
bangun lagi kepercayaan publik. Kedua, perbaiki kondisi ekonomi secara nyata, bukan cuma di atas kertas. Dan ketiga, jamin kebebasan mereka untuk bersuara dan mengkritik. Jadi tantangan terbesarnya itu sebetulnya adalah mengubah energi. Mengubah energi kekecewaan dan frustrasi yang tadinya jadi alasan untuk kabur, menjadi bahan bakar untuk terlibat, untuk berinovasi, dan untuk mendorong kemajuan di dalam negeri. Pada akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan fundamental ini. Mampukah Indonesia membangun sebuah bangsa yang tidak hanya membanggakan, tapi juga membuat generasi mudanya benar-benar ingin tinggal dan berkarya di sini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan nasib Indonesia di masa depan.